Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tria Widyastuti. Di video kali ini saya akan membahas gimana sih caranya melakukan citasi, mengutip dengan Mendeley, dan kemudian membuat daftar pustaka dengan Mendeley secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi nih ngecek tulisan kita satu-satu dari awal sampai akhir untuk kemudian dicek bahwa kutipannya harus sudah semua masuk di referensi, karena kita buatnya otomatis pakai Mendeley, dan dimana Mendeley ini sangat membantu gitu. Jadi cepet banget karena tinggal klik kemudian langsung keluar semua daftar pustakanya. Tapi sebelum itu sebelum melakukan kutipan kita harus masukkan dulu artikel atau jurnal atau buku yang akan kita kutip. Kita buka Mendeley dulu. Silahkan sign in Mendeley-nya dengan password yang telah didaftarkan. Kalau udah nanti tampilannya seperti ini. Kita mau create folder dulu. Kita bikin folder buat latihan. Create folder, misal saya kasih 1. Judulnya latihan Mendeley. Nah, ada di paling atas. Nah, untuk menambahkan file, jadi sebelum kita mengutip, kita harus masukkan dulu jurnal-jurnalnya ke dalam Mendeley ini. Nah, untuk menambah file, bisa pakai cara seperti ini. Semisal, ada bisa nambah file atau folder. Semisal yang saya contohkan nambah file dulu. Add files. Kemudian cari dulu jurnal yang mau dimasukkan itu ada di folder mana. Cari. Contohnya ini saya mau nambahin bukunya Creswell. Diklik, open. Nah, ini kemudian kita cek ya. Creswell W. John and Creswell J. David. Judulnya Research Design Kualitatif Kuantitatif and Mixed Method. Kita cek. Jadi teman-teman juga bisa baca juga di Mendeley. Kita cek dulu. Jenisnya buku. Judulnya Research Design Kualitatif Kuantitatif and ini salah ya. Jadi meskipun softwarenya udah pintar, kita juga ternyata perlu ngecek juga penulisannya udah benar atau enggak. 5th edition. Udah nggak masalah. Nah, selain pakai add file, kemudian cari foldernya, teman-teman juga bisa pakai cara seperti ini. Bentar. Misal cari folder filenya yang mau dimasukkan. Misal, saya mau masukin ini, ada artikel 3 artikel ini ke dalam Mendeley, tinggal ditarik ke dalam. Ada lagi, misal mau saya tarik ke dalam situ juga. Nih, ada jurnal tentang pendidikan anak usia dini. Nah, ini bisa ditarik juga ke sini. Bisa pakai tarik atau pakai cara yang tadi, add files. Ini udah terdeteksi. Nah, teman-teman tapi juga perlu ngecek gitu. Udah lengkap atau enggak? Contohnya misal ini enggak kedeteksi nih siapa penulisnya. Nah, kalau enggak terdeteksi seperti ini, pastikan terhubung dengan internet, kemudian klik search. Coba di search dulu. Ternyata nggak nemu. Kalau nggak nemu, ini gimana? Kalau nggak nemu seperti ini, maka teman-teman harus
ngisi secara manual dulu biar metadatanya terdeteksi di Mendeley. Contohnya implementation. Eldernya diuji karena nggak mau ke detect. Dan terus dicek jurnalnya, namanya jurnal obsesi. Oke, tahunnya tahun 2021. Volume 5, issue 1. Page 70 sampai 84. Oke. Kalau ada informasi doinya bisa juga dimasukkan. Ya, di copy paste, coba di copy paste. Copy. Terus URL-nya misal taruh doi-nya, ini ada doi digital object identifier. Udah selesai. Kita cek ya Golden Sauki. Nah ini udah ada informasi yang lainnya. Nah kalau yang lainnya udah bagus nih. Nah ini kan kita udah masukin gitu. Nah sebelum masukin ya teman-teman perlu baca gitu isinya apa sih gitu. Coba kita buka gitu. Sebelum kita citasi ya tetap perlu tahu isinya apa. Contohnya, ini bahas tentang peningkatan kemampuan membaca permulaan melalui permainan kartu bergambar. Ya harus tahu dulu isinya apa. Ini tentang penerapan language experience. Craftwell tentang desain penelitian. Isinya apa gitu baru dikutip, tetap harus baca isinya apa. Ini tentang jurnal normalitas, uji normalitas. Coba kita baca dulu isinya apa sih gitu. Oke, di sini kesimpulannya adalah uji asumsi normalitas pakai Shapiro-Wilk test is the most powerful test, followed by the Anderson-Darling test. Ya, kita mau citasi ini ya. Kita buka webnya. Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan uji analisis lebih lanjut, dilakukan uji asumsi normalitas. Uji asumsi normalitas dilakukan dengan Shapiro-Wilk test. Sebab uji ini merupakan uji normalitas yang kuat dibanding yang lain. Yang nulis tadi siapa? Yang nulis tadi B.W. Yap and C. Hasim. Yap and Sim. Nah, cara citasinya seperti ini. Citation, insert citation, namanya Yap and Sim ya. Coba dicek. Udah ada ya. Yap and Sim. Cut enter. Ini nyitasi satu gitu. Contohnya gimana kalau semisal yang bilang bahwa Shapiro-Wilk test ini merupakan uji yang kuat
dibanding yang lain. Misal ada artikel yang ngomong itu juga. Ya, semisal kita cek artikel yang lain tentang itu juga. Semisal ini ke artikelnya Sip the Gaskin. Nah, di sini hasilnya, as a result, Shapiro-Wilk test was found as decent performance test in considered condition. Ini juga bilang bahwa Shapiro-Wilk bagus. Nah, ini juga bandingin beberapa uji normalitas. Nah, di sini juga dibilang Shapiro-Wilk test is the most powerful normality test. Berarti Razali sama Gaskin ngomong yang sama. Nah, itu sebenarnya bisa kita tambahkan langsung juga. Razali sama Gaskin ya. Razali sama Gaskin. Nih, sidik Gaskin. Good. Sebab uji asumsi normalitas yang dilakukan yaitu dengan Shapiro-Wilk, sebab uji ini merupakan uji normalitas yang paling kuat dibanding yang lain. Good. Nah, kita mau nyoba citasi yang lainnya, coba. Misal kita mau citasi tentang penelitiannya Bu Marta, misal. Hasilnya apa ya ini? 80% anak di TPA mengalami kemajuan dalam baca awal yang ditujukan dalam kemampuan anak untuk menciptakan cerita dari pengalaman mendengarkan. Jadi intinya penerapan language experience ini meningkatkan kemampuan membaca awal. Language experience approach meningkatkan kemampuan membaca awal. Language experience approach terbukti mampu meningkatkan kemampuan membaca awal. Nah, ini tadi yang dari tulisannya Bu Marta Kristianti. Dicari ya. Marta Kristianti ini ketemu. Penerapan language experience. Nah, ini kutipannya. Nah, kemudian gimana cara membuat daftar pustaka gitu? Referensi. Nah, untuk referensi, Mendeley ini ya tergantung teman-teman tuh stylenya tuh pakai apa. Misal di sini pakai APA 6 edition. Kalau pakai Harvard ya pilih Harvard. Kalau pakai APA ya ketik APA. Nah, beda style juga bentuknya beda-beda. Nah, misal pakai IEEE jadi kayak gini 1 sampai 3, 4. Nanti referensinya kayak gitu. Misal kita pakai APA. Nah, APA kayak gini. Nah, referensi nanti tinggal klik insert bibliografi. Langsung jadi. Nah seperti ini langsung jadi. Dicek dulu lengkap nggak sih? Sampai DOI-nya lengkap. Good. Nah seperti itu. Nah pertanyaannya gini, semisal teman-teman baca buku gitu, tapi nggak punya filenya gitu, punya buku tapi filenya nggak ada dan mau dicitasi, teman-teman bisa klik ini add entry manually. Contohnya, saya punya buku judulnya Validitas dan Reliabilitas. Pengarangnya itu namanya Saifuddin. Last name berarti Aswar. Namanya Saifuddin Aswar.
Jadi Aswar, Saifuddin. Oke. Nah, tahunnya, semisal tahunnya apa ya? Saya cek buku saya dulu. Tahun 2015. Terus patch-nya nggak perlu karena buku itu. Publishernya Pustaka Pelajar. Oke. Save. Oke, ini udah ketemu nih, Aswar Saifuddin. Nanti kita juga bisa langsung lakuin citasi, semisal validitas dan reliabilitas adalah hal yang penting dalam pengembangan alat ukur. Nah, misal ini dikutip dari Saifuddin Aswar, misal udah cari Aswar. Nah, cari yang tadi kita masukin kan namanya validitas dan reliabilitas. Oke. Ya, validitas dan reliabilitas. Oke. Nah, nanti langsung nih masuk secara otomatis. Oke, sekian. Semoga bermanfaat dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.